Soal dugaan ijazah palsu Jokowi, kader PSI tantang Mahfud MD ambil jalur hukum. Mungkin kalau mata awam, melihat ini tidak akan kelihatan. Ya. Mata hukum lain lagi mungkin lihatnya. Mata teknis, ini ada software, dan software itu terbukti sahih. Ya. Yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ini dimasukkan Error Level Analysis, maka dia akan tampak di bagian sini itu rusak. Artinya gambarannya itu adalah kayak gambar ceplok-ceplok ada. Kenapa rusak itu? Karena memang ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu yang dia rekayasa. Sementara ini? Sementara ini nggak kelihatan. Kalau kita masukkan ELA itu akan muncul. Demikian juga yang ada di foto ini. Foto dan meterai dan capnya ini. Oke. Bahkan beberapa kecurigaan dari netizen yang waktu mengatakan capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya. Itu diperiksa juga dengan software. Jadi ini jasnya itu di atas ini cap. Ya. Itu kalau dalam film Argo gitu misalnya. Argo tuh ada seorang agen CIA yang kemudian menyelamatkan para diplomat Iran waktu itu. Itu dia masuknya ke Iran itu pakai paspor orang lain yang kemudian fotonya ditempel seperti ini. Ya, sebentar. Ya. Ini seperti ini pas di jasnya hilang. Ya. Pas di jasnya hilang. Betul. Tidak ada unsur merah sama sekali. Itu sudah dianalisis. Kalau sudah diperbesar dan sebagainya. Tidak hanya diperbesar. Ini kan bisa dimasukkan yang namanya separation. Separation itu dia akan membuat lapisannya. Cyan, magenta, yellow. Kemudian tidak ada. Kemungkinannya apa kalau? Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Tapi kan ini ada capnya yang justru keluar itu, dari foto. Capnya itu yang kemudian dianalisis. Capnya pun intensitas warna rednya dan intensitas warna hitamnya itu jelas banget tuh. Ada di Twitter saya, bukan Twitter saya, ada di penjelasan saya di YouTube, ada di Twitternya Pak Rismon, itu clear banget. Jadi ini foto orang lain bukan foto Pak Jokowi? Ya, kalau menurut software begitu. Software. Jadi aslinya kertasnya bukan kertas asli juga? Betul, jadi artinya ada sesuatu yang mungkin dulu pernah ada yang benar. Ya. Ijazah ini. Kemudian sesuatu dan lain hal, katanya salah satu guru besar UGM Fakultas Hukum, meskipun dia akhirnya mengatakan tuh bukan pendapat saya, katanya Prof Markus ya, hilang. Nah, ketika hilang, kemudian di reprinting lagi. Jadi panjang guys, rame-rame bahas soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Sepertinya kali ini kuasa hukum Jokowi tinggal menunggu perintah dari Jokowi apakah ini akan dilaporkan ke Baris Krim Polri atau tidak. Karena mereka sudah mengumpulkan alat bukti, berkas, dokumen, sampai keterangan saksi yang hampir rampung. 95%. Tak hanya itu, mereka mengantongi 4 nama yang berpotensi dicerat pidana terkait dengan tudingan ijazah Jokowi. Kita nantikan bersama seperti apa. Karena pada tahun 2022 sudah ada 1 nama yang ditangkap dikenakan pasal Undang-Undang ITE dan divonis 6 tahun penjara karena tudingan ijazah Jokowi. Jadi kalau merasa mengklaim punya bukti, ya dibuka di pengadilan. Ada yang tahu 4 nama ini siapa aja? Dan itu janjinya UGM untuk memutar itu atau memberikan, dan sampai sekarang tidak diberikan. Gitu. Ijazahnya? Bukan, ya kalau ijazahnya jelas nggak di UGM, ijazahnya nggak ada di UGM. Oh, UGM mengatakan bahwa ijazahnya tidak ada di Tidak ada di UGM, ada di yang bersangkutan. Kopinya juga mereka nggak mau mengeluarkan. Oke, baik. Padahal mereka katanya punya 34. Kan ada biasanya kalau kita nggak tahu tahun 85 ya. Kalau kita kuliah, ijazah itu kan kopi salinannya itu ada di kampus. Betul. UGM itu nyatakan tidak, yang jelas kami kesana tuh hanya naratif saja. Bukan menyatakan nggak ada, tapi nggak mau menunjukkan kopinya. Tidak ada. Mereka mengatakan tidak mau menunjukkan karena apa? Tidak mau menunjukkan. Yang jelas di ruangan itu menteri propaganda Nazi juga kayaknya. Gini. Tidak ada atau tidak mau menunjukkan, Mas Roy? Iya kan tidak. Yang jelas gini. Di ruangan itu tidak ada. Untuk orangnya. Gini. Orangnya. Anda nggak ada di sana kok bisa ngomong sih? Bukan ya, karena kesannya, nuansanya. Waduh, ini saya mengatakan betul. Di ruangan itu tidak ada. Tapi sempat tanyakan nggak? Saya tanya, sempat tanyakan nggak? Ada nggak kopi atau salinannya di kampus? Ya, mereka mengatakan yang berhak menunjukkan adalah yang punya bersangkutan. Kan itu jelas, Aiman. Jelas gitu loh, jangan juga. Tapi tidak ada. Publik seolah-olah tahu bahwa UGM itu menyatakan bahwa tidak ada kopinya. Gini, tapi 34 bukti yang itu katanya ada di gembar-gemborkan itu ada. Itu berarti tidak ada. Jangan bermain kata-kata. Itu tidak ada di ruangan itu. 34 bukti. Katanya ada apa-apa berlindung di balik tadi. Kalau misalnya itu tidak ada, berarti memang salinan sudah dipastikan tidak ada. Sebentar, kan? Mas, saya ngomong dulu, Mas. Sebentar, nggak gitu juga. Ya. Gimana, Mas? 34 bukti apa aja misalnya? Bukti misalnya adalah
kartu rencana studi KRS, terus daftar peminjaman buku dan lain sebagainya. Proses-proses kuliah lah. Proses kuliah. Padahal itu sekali lagi nih saya koreksi ya tidak termasuk yang dikecualikan di pasal 17 di dalam Undang-Undang Keterbukaan. Yang tadi 34 bukti ada. Katanya ada, tapi ternyata tidak ada di ruangan itu. Tidak ditunjukkan. Bahkan skripsinya yang seharusnya itu milik publik. Skripsi seseorang itu kan hasil karya buah pikiran. Seseorang itu harus bisa dibaca di perpustakaan. Itu pun baru last minute. Setelah kita berdebat tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan skripsi. Tapi kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo, ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok, jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mantan Menko Polhukam RI Mahfud MD ikut mengomentari polemik ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Namun pernyataan Mahfud itu diserang oleh kader Partai Solidaritas Indonesia Deddy Nurpalaka. Anak buah Kaisang Pangarep itu menjelaskan bahwa Jokowi sudah melewati berbagai tahap verifikasi ketika mengikuti kontestasi pilkada maupun pemilihan presiden atau pilpres. Apalagi pihak Universitas Gadjah Mada juga sudah melakukan klarifikasi mengenai keabsahan ijazah kuliah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan. Artinya, kata Deddy, ijazah Jokowi itu sudah lolos verifikasi resmi ketika mencalonkan sebagai pejabat negara. Ia pun meminta publik, khususnya Mahfud MD, tidak membangun opini atau menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu. Ia lantas menantang mantan kandidat calon presiden 2024 tersebut untuk menempuh jalur hukum jika masih meragukan keabsahan ijazah Jokowi. Adapun Mahfud sebelumnya menyoroti keabsahan keputusan Jokowi saat menjadi presiden jika memang nanti ijazahnya terbukti palsu. Mahfud pun mengatakan bahwa keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetap sah dan tidak batal secara hukum. Menurut Mahfud, wajar apabila publik mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Pasalnya, publik hanya meminta keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di tengah isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Tapi yang jelas ijazah ini tidak benar. Harus ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Harus sudah membuktikan secara teknis, benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Kalau Anda udah bisa jawab itu, baru Anda bisa koar-koar. Setuju. Kalau ini belum tentu. Yang jelas ini yang bilang masih sangat dini sekali. Oke. Ya, saya jangan katanya mungkin katanya. Bukan katanya. Mungkin, ini resmi katanya. Gini. Gitu loh, katanya. Yang jelas gini, Mas. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, karena benar Pak pengacara. Karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Udah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh. Karena ini adalah temuan software. Temuan software mengatakan ini kan software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, benar kan? Sebentar, supaya pemirsa nanti saya berikan kesempatan. Yang jelas saya bisa baca software, Mas. Dugaannya itu ntar jadi jangan banyak salah juga. Ini foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya orang yang ada pada nama. Siapa orang itu? Diduga atau diduga ini ada namanya. Sepupunya. Apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa? Sebut. Inisialnya DBU. Dia nggak berani sebut. Iya, gini, kan? Mas ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Betul. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah kan buatnya lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti dia baru usia 14 tahun. Siapa namanya? Jadi nggak masuk logika. Jangan sesat. Pembuatnya bukan tahun 85. Jadi anak usia 14 tahun fotonya setua ini. Ini penyesatan. Come on, Roy Suryo. Udahlah. Anda jangan Soal dugaan ijazah palsu Jokowi, kader PSI tantang Mahfud MD ambil jalur hukum.
Dugaan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, masih jadi pembahasan. Di media sosial, isu dugaan ijazah palsu ini sering sekali muncul. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam RI, Mahfud MD pun ikut mengomentari polemik ijazah palsu milik Jokowi dengan sudut pandang berdasarkan keahliannya. Namun, pernyataan Mahfud itu diserang oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedi Nurpalaka. Anak buah Kaesang Pangarep itu menjelaskan bahwa Jokowi sudah melewati berbagai tahap verifikasi ketika mengikuti kontestasi pilkada maupun pemilihan presiden atau pilpres. Apalagi, pihak Universitas Gadjah Mada UGM juga sudah melakukan klarifikasi mengenai keabsahan ijazah kuliah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan. Artinya, kata Dedi, ijazah Jokowi itu sudah lolos verifikasi resmi ketika mencalonkan sebagai pejabat negara. Isu ijazah Jokowi telah berkali-kali diklarifikasi oleh instansi resmi UGM, KPU, DEL, dan hingga kini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah tersebut palsu. Artinya, secara prosedural dan administratif, Jokowi lolos verifikasi resmi saat pencalonan di KPU baik sebagai wali kota, gubernur DKI dan presiden, tulis Dedi di akun X pribadinya, @dedinurpalaka, dikutip Tribun News pada Jumat tanggal 18 April tahun 2025. Dia pun meminta publik, khususnya Mahfud MD, tidak membangun opini atau menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu. Dia lantas menantang mantan kandidat calon presiden 2024 tersebut untuk menempuh jalur hukum jika masih meragukan keabsahan ijazah Jokowi. Jika masih ada keraguan, jalur hukum disediakan, bukan malah membangun opini liar di media sosial. Sekarang beranikah Mahfud mengambil jalur hukum yang sudah disediakan oleh UU? Tantangnya. Adapun Mahfud sebelumnya menyoroti keabsahan keputusan Jokowi saat jadi presiden jika memang nanti ijazahnya terbukti palsu. Mahfud pun mengatakan bahwa keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetap sah dan tidak batal secara hukum. Yang lebih gila lagi kan katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah, kata Mahfud, Rabu, tanggal 16 April tahun 2025, seperti dilansir dari kanal YouTube Mahfud MD Official. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi negara tidak begitu, imbuhnya. Menurut Mahfud, wajar apabila publik mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi tersebut. Pasalnya, publik hanya meminta keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di tengah isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Enggak salah. Karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi, ujar Mahfud.